Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Para juri yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia, puji dan syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, kesempatan dan kebahagiaan sehingga kita bisa bertemu kepada kesempatan yang mulia ini. Shalawat berbilangan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan ajinya kita berucap shalawat kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Dakwah Remaja di Era Globalisasi. Hadirin yang berbahagia, seperti yang kita ketahui sekarang, kita hidup di industri 4.0 yang dimana hal-hal terhadap kemajuan teknologi, kecerdasan buatan sudah tidak asing lagi kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Pemikiran yang luas, sudut pandang, dan derasnya arus globalisasi saat ini yang tidak bisa kita hindari. Bahkan kita bisa kan berkomunikasi dengan orang-orang yang tempat tinggalnya jauh dari kita. Namun perlu diingat, dari semua dampak positif itu juga ada dampak negatifnya. Misalnya, pergaulan bebas, persoalan miras, narkoba, dan lain-lain. Sehingga dampaknya bukan hanya menimpa kepada diri kita sendiri, melainkan juga dengan masyarakat. Oleh karena itu, nilai-nilai negatif tersebut haruslah dinetralisir dengan nilai-nilai luhur ajaran Islam. Kita sebagai umat muslim hukumnya wajib untuk selalu mengingatkan saudara kita, saudara sesama muslim kita dalam hal kebaikan. Hal ini telah disampaikan oleh firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh dan saling nasihat menasihati dalam taati kebenaran dan saling nasihat menasihati dalam ketetapan kesabaran. Quran surat Al-Asyr ayat 1 sampai ayat 3. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan agama Islam bukan hanya kewajiban seseorang kiai saja, bukan hanya ustadz dan ustadzah, tetapi semua kalangan. Hukum dakwah dalam bahasa Arab berarti menyampaikan atau menyeru. Dalam Islam, dakwah adalah menyampaikan, menyeru, dan mengajak dalam ajaran Allah dan Rasul-Nya. Hukum dakwah dibagi menjadi dua, yaitu fardu kifayah dan fardu ain. Fardu kifayah artinya apabila telah dilakukan oleh sekelompok orang, beban kewajiban itu akan gugur dari yang lain. Sedangkan kita pikirkan dalam kehidupan sehari-hari, hukumnya adalah fardu ain, agar setiap muslim bisa berbuat menegakkan dan menyampaikan kebenaran. Hal ini telah disampaikan oleh firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kalian sekelompok orang yang melakukan kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Orang itu adalah orang-orang yang beruntung. Quran surat Al-Imran ayat 104. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan agama Islam saat ini sangatlah mudah. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, berdakwah dilakukan dengan ceramah di masjid, di pasar, dan di majelis-majelis. Dan itu membutuhkan jarak yang sangat jauh.
ketika zaman Nabi Sulaiman alaihi wassalam, beliau mengirim surat kepada Ratu Balkis untuk mengajak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu, apa yang harus kita lakukan dalam mengikuti jejak para nabi? Kita sebagai generasi industri 4.0 sangat mudah untuk melakukannya dengan cara mengupload ke sosial media, alat komunikasi dan alat transportasi yang super canggih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pidato singkat yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas khilaf dan salah. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembahyang berlama-lama. Semoga pidato ini membawa berkah, membawa rahmat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.